namanya kelahiran, kematian merupakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan datangnya. Kematian juga sering menimbulkan misteri, terutama jika terjadi secara aneh. Sebagai sebuah takdir, tentunya manusia tak dapat menghindar dari kematian. Namun ada kalanya manusia merasa jauh dari kematian, apalagi jika beberapa saat sebelumnya ia pernah selamat dari tragedi yang membahayakan jiwanya. Seperti dalam kisah-kisah berikut, di mana mereka harus tewas justru setelah lolos dari kecelakaan lain yang mungkin dapat merenggut jiwanya. Dan langsung saja kita simak 7 kematian setelah lolos dari maut versi on the spot. Peristiwa tragis pertama datang dari Brasil pada Januari 2013 lalu. Kejadian ini dialami oleh Jessica Delimaro, seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Saat itu ia tengah sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun salah satu temannya di kampus. Namun seolah memiliki suatu firasat buruk, sang kekasih bernama Adriano Stefanel kemudian melarang Jessica datang ke acara pesta kampus tersebut. Jessica pun setuju dan tetap tinggal di rumah pada malam itu. Ternyata firasat buruk dari sang kekasih ini benar adanya. Beberapa saat setelah pesta dimulai, terjadi kebakaran hebat di tempat pesta hingga menyebabkan 238 pengunjungnya tewas dalam musibah mengerikan ini. Karena mengikuti nasihat sang kekasih dengan tetap tinggal di rumah, Jessica pun selamat dari musibah dan dapat melanjutkan hidup bersama keluarganya. Namun rupanya maut tetap tak bisa berpaling dari Jessica. Karena 7 hari sejak peristiwa kebakaran tersebut, Jessica bersama kekasihnya justru tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di mana mobil yang dikemudikan Adriano bertabrakan dengan sebuah truk. Duka pun menyelimuti seluruh keluarga dan teman-temannya di kampus. Dalam kecelakaan yang melibatkan salah satu pesawat Asiana di San Francisco beberapa waktu lalu, Ye Mengyuan mungkin menjadi salah satu korban selamat dari kecelakaan tragis ini. Ia berhasil selamat setelah seorang pramugari memotong sabuk keselamatan yang melingkar di badannya. Ia kemudian dapat melarikan diri dari pesawat sebelum api mulai menyebar dengan menggunakan balon peluncur darurat di pintu pesawat. Namun ternyata maut menghampirinya di tempat lain. Meskipun sempat selamat dari kobaran api, takdir rupanya telah menetapkan hal lain. Remaja malang ini terjatuh di landasan pacu yang saat itu dipenuhi dengan busa yang berasal dari mobil pemadam api. Tubuhnya pun menjadi tak terlihat, seolah tenggelam dalam banyaknya busa di tempat itu. Di tengah kepanikan, sebuah mobil pemadam kebakaran melaju kencang untuk memadamkan kobaran api di pesawat dengan kode penerbangan 214 itu. Naas, laju mobil tepat mengarah ke tubuh Yuan, sehingga remaja malang ini tewas terlindas. Pada 20 Juli 2012 lalu, sebuah tragedi penembakan secara membabi buta terjadi di dalam sebuah gedung bioskop Century di Colorado, Amerika Serikat. Tragedi ini terjadi tepat pada saat penayangan perdana film Batman The Dark Knight Rises. Sang penembak mengenakan pakaian taktis lengkap dengan topeng gas air mata, tiba-tiba masuk ke gedung pertunjukan dan menewaskan 12 orang serta menyebabkan 70 orang lainnya terluka. Tersangka bernama James Egan Holmes pun berhasil ditangkap tak lama setelah peristiwa ini terjadi. Di balik kisah memilukan ini terselip satu cerita tragis tentang salah satu korbannya. Ia adalah Jessica Gawi, seorang reporter radio berusia 24 tahun. Rupanya tepat sebulan sebelum tewas dalam tragedi penembakan tersebut, Jessica pernah menjadi salah satu korban selamat dari penembakan massal yang terjadi di sebuah mall di Toronto, Kanada. Ia menceritakan kejadian menegangkan di mall ini dalam sebuah tulisan di salah satu blognya. Sayang, meskipun selamat dalam peristiwa penembakan di Toronto, Jessica tetap harus menjadi korban dalam kasus penembakan di tempat lain.
menara kembar World Trade Center di Amerika Serikat pada 11 September 2001 lalu menghancurkan gedung dan menewaskan 2.977 orang, termasuk 19 orang pembajak pesawat. Salah seorang korban selamat dalam serangan di World Trade Center ini adalah Hilda Yolanda Mayo. Ia merupakan seorang staf yang bekerja di sebuah restoran di lantai dasar gedung kembar tersebut. Saat serangan terorisme terjadi, Hilda berhasil selamat dengan melarikan diri dari gedung sesaat setelah pesawat menabrak gedung. Namun sayang, kesempatan bagi Hilda untuk tetap menikmati kehidupan rupanya hanya bertahan sesaat saja. Sebab 2 bulan kemudian, ia menjadi korban dari kecelakaan lain yang melibatkan pesawat American Airlines bernomor penerbangan 589. Pesawat ini jatuh di wilayah Queens pada 12 November 2011 lalu. Pesawat ini bertolak dari Bandara John F. Kennedy, Amerika Serikat, menuju Bandara Santo Domingo di Republik Dominika. Pesawat ini jatuh beberapa saat setelah melakukan lepas landas. Saat kita berhasil selamat dalam sebuah musibah, bukan berarti musibah berikutnya tak akan pernah kembali menghampiri kita. Hal inilah yang terjadi pada seorang perempuan Italia bernama Johanna Gantala. Ia merupakan salah satu penumpang yang berhasil selamat dalam kecelakaan yang melibatkan pesawat Air France dengan nomor penerbangan 447 pada 2009 lalu. Saat itu Johanna terlambat datang ke bandara, hingga ia pun tertinggal oleh pesawat naas tersebut. Ia merasa sangat bersyukur karena telah selamat dari musibah jatuhnya pesawat yang memakan korban sebanyak 228 orang tewas. Namun malang tak dapat ditolak. Perempuan pensiunan ini justru tewas saat mobil yang ia tumpangi kehilangan kendali di sebuah jalan di Austria. Mobil ini menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Sementara sang suami yang sebelumnya juga selamat dari musibah kecelakaan pesawat menderita cedera cukup parah. Sungguh peristiwa yang sangat tragis. Peristiwa hampir serupa juga pernah terjadi pada 13 Desember 1977 lalu. Ketika itu, tim basket putra Universitas Evansville secara tragis tewas dalam sebuah kecelakaan, di mana pesawat Douglas DC-3 yang digunakan jatuh beberapa saat setelah lepas landas. Pesawat ini disinyalir lepas kontrol dan hancur setelah jatuh ketika melakukan usaha lepas landas dari bandara. Salah seorang anggota tim basket bernama David Ford selamat dari musibah ini. Saat itu ia memang tidak ikut bersama tim karena mengeluh jika dirinya sedang mengalami cedera pada bagian kaki. Namun maut rupanya tetap tak bisa menjauh dari David. Karena 2 minggu setelah peristiwa naas yang menimpa seluruh rekan tim basketnya, ia tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Saat itu ia bersama adiknya sedang melakukan perjalanan pulang setelah menyaksikan turnamen bola basket. Mobil yang ia kendarai kemudian mengalami kecelakaan saat melintas di sebuah jalan di Newton, Illinois. Dengan tewasnya David Ford, maka seluruh anggota tim bola basket sekolah Evansville pun dinyatakan tewas seluruhnya. Bencana alam tornado di Amerika Serikat kerap menimbulkan korban jiwa. Hal ini terjadi pada keluarga seorang bocah berusia 5 tahun asal Oklahoma. Saat itu ayah, ibu, serta anggota keluarga lainnya tewas akibat terjangan badai ini. Sementara itu seorang pria yang merasa iba melihat bocah ini kemudian menawarkan diri untuk merawat dan membawanya ke rumah. Bocah malang yang berhasil selamat dari badai ini dirawat oleh pria parubaya bernama Lynn Gehling. Ia terlihat senang dengan lingkungannya yang baru, namun tidak demikian dengan anjing-anjing milik Lynn. Mereka tampak marah setiap kali bocah ini mendekat kepada Lynn Gehling. Puncaknya, anjing-anjing ini menyerang bocah malang tersebut saat pemiliknya tidak ada di tempat. Akibatnya bocah ini mengalami luka dan cedera yang sangat parah. Sayangnya Lynn terlambat membawa bocah malang ini ke rumah sakit. Ia pun meninggal akibat banyaknya luka. Sungguh sebuah tragedi memilukan bagi anak berumur 5 tahun.
Pemirsa, inilah 7 kematian setelah lolos dari maut versi On The Spot.